Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat siang menjelang sore Sobat Sehat semuanya, baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan di websitenya Radio Kesehatan, radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat dan Healthy semuanya, setiap tanggal 29 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap terjadinya stroke. Apakah yang dimaksud dengan stroke ini? Pasti kita akan bertanya-tanya hal tersebut. Dan janji hidup sehat apa saja yang bisa kita buat dan laksanakan untuk kalahkan stroke? Sore ini kita akan bahas topik menarik, yakni janji hidup sehat kalahkan stroke bersama kedua pakar kita tentunya, yakni ada Dr. Reisa Broto Asmoro selaku pemerhati kesehatan dan Dr. Ziki Yobana, spesialis saraf dari Departemen Komunikasi, Medsos, dan Edukasi Masyarakat PP Perdosni. Selamat siang Dr. Ziki dan juga Dr. Reisa. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Yure. Selamat sehat semuanya, Dokter Ziki. Senang Selamat siang, sobat sehat. Gimana kabarnya nih Dr. Ziki dan Dr. Reisa hari ini? Baik? Alhamdulillah sehat, baik. Semangatlah meskipun udah sore ya. harus. Oke, dan semoga Sobat Sehat di rumahnya juga memiliki semangat yang sama nih dengan Dr. Reisa dan juga Dr. Ziki di sore hari ini. Nah, untuk Sobat Sehat semuanya yang ingin bertanya mengenai topik hari ini bisa menuliskannya melalui kolom komentar atau bisa SMS atau WA langsung di nomor 0821 3636 2018. Nah, dokter, kita akan mulai nih pembicaraan kita mengenai stroke. Sebelum itu, mungkin orang awam dengan apa ya, istilah ataupun stigma bahwasanya penyakit stroke itu akan disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, sebenarnya yang dimaksud dengan stroke ini apakah benar demikian atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab Dokter Isa terlebih dahulu. Oh, oke. Nanti mungkin saya bisa jelaskan secara umum ya, nanti mungkin Dokter Ziki bisa menambahkan. Iya. Sebenarnya kalau orang bilang stroke itu bayangannya langsung pecah gitu ya pembuluh darahnya ya. Tapi sebenarnya ini adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak itu terganggu bisa karena dua hal. Penyumbatan yang disebut sebagai stroke iskemik atau karena ya itu tadi pecahnya pembuluh darah. Nah, ini istilahnya adalah stroke hemoragik. Jadi kondisi ini menyebabkan area tertentu di otak yang terkena dampaknya itu tidak mendapatkan suplai oksigen, tidak mendapatkan suplai nutrisi, sehingga bisa saja terjadi kematian pada sel-sel otaknya tersebut. Dan stroke ini merupakan keadaan darurat medis ya, karena kan bayangin tanpa oksigen, tanpa nutrisi, pasti sel-sel yang pada otak tersebut itu akhirnya bisa mati dan kita nggak bisa lagi mengendalikan nih area otak tersebut yang mengendalikan bagian tubuh mana, sehingga mengakibatkan tidak bisa berfungsi dengan baik kembali gitu. Nah, stroke iskemik sendiri ini sebenarnya yang justru lebih umum terjadi, benar ya Dokter Ziki ya? Jadi Betul. paling sering nih ditemukan ketika pembuluh darah di arteri yang bawa darah nih, yang isinya oksigen gitu ya ke otak. Nah, itu mengalami sumbatan. Akhirnya aliran darah ke otaknya bisa berkurang. Ini sebenarnya paling sering justru. Jadi bukan yang karena pecahnya. Ini bisa disebabkan dua hal. Yang pertama adanya istilahnya stroke trombotik. Jadi stroke ini disebabkan adanya gumpalan darah di salah satu pembuluh darah arteri ini yang masuk darah ke otak. Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya timbunan lemak atau plak-plak nih yang menumpuk di arteri, istilahnya aterosklerosis kalau pernah dengar. Terus ada lagi stroke embolik. Nah, stroke embolik ini terjadi ketika ada gumpalan darah atau istilahnya embolus gitu ya, yang terbentuk di organ tubuh lain, mengalir nih ke pembuluh darah yang menuju ke otak. Akhirnya menyebabkan terjadinya sumbatan di situ. Nah, gumpalan ini biasanya berasalnya misalnya dari jantung gitu ya, adanya gangguan irama jantung, atrial fibrilasi gitu misalnya. Nah, yang pecah itu tadi istilahnya stroke hemoragik. Nah, stroke hemoragik ini biasanya diakibatkan oleh faktor-faktor misalnya ada darah tinggi nih yang tidak terkendali, aneurisma otak, adanya penggunaan obat antikoagulan yang tidak sesuai,
kemudian cedera kepala, misalnya ada kecelakaan, dan lain-lain. Gitu. Jadi memang ada secara garis besar dua jenis stroke. Begitu ya Dokter Ziki ya. Oke. Betul, Dokter Reza. Ada yang perlu ditambahkan, Dokter Ziki mungkin? Ya enggak, secara umum sih sebetulnya udah tepat ya. Cuman satu kata yang paling khas terjadi pada stroke adalah semuanya terjadi mendadak alias tiba-tiba. Jadi nggak pakai permisi itu, nggak pakai ketok pintu, nggak pakai tanda-tanda, nggak pakai gimana ya. Makanya saya lebih suka menyebut tanda serangan stroke daripada gejala stroke. Tanda serangan stroke. Oke. Nah, itu ya. Karena Oke. namanya katanya adalah serangan. Serangan itu kan mendadak, nggak pakai persiapan ya. Yap. Oke, nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti ya Dokter Ziki untuk tanda serangan stroke tersebut gitu. Yang perlu kita ketahui dari sebenarnya stroke itu seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Risa dan juga dipertegas oleh Dokter Ziki bahwasanya tidak selalu karena pecahnya pembuluh darah, tapi juga karena gumpalan dan sebagainya gitu. Nah, kita sekarang pindah ke Dokter Ziki nih dokter. Dokter, mungkin healthy semua dan juga sobat sehat semua belum tahu sebenarnya kondisi permasalahan stroke di Indonesia ini segimananya sih Dok, fenomenanya tuh seperti apa sebenarnya di Indonesia sendiri? Stroke itu sebetulnya apa ya? Suatu penyakit, suatu kondisi kesehatan di mana masyarakat Indonesia itu udah banyak yang dengar, udah banyak yang ngerti, bukan pengerti, udah banyak yang tahu familiar tentang istilah stroke. Tapi sayangnya hanya sekedar tahu tapi tidak kenal, gitu ya. Jadi kita kenal. Gimana cara kenalnya nanti kita akan bahas di belakang pastinya kan ya. Tapi yang paling penting di sini adalah stroke itu yang sering kita dengar ini ternyata memegang peranan penting terhadap angka kecacatan dan kematian di Indonesia ya. Bahkan masuk dalam 3 besar, bahkan bisa masuk nomor 1. Dan data juga bilang bahwa setiap 3 detik ada 1 orang yang kena stroke loh di dunia ya. Nah itu jadi stroke ini sangat-sangat sering banget, sering didengar juga, sering banyak kejadian, tapi nggak banyak orang yang paham. Otomatis apa? Ketika nggak banyak yang paham, nggak banyak yang kenal, pertolongannya sering salah. Karena tidak paham dulu. Ketika pertolongan salah, outcome-nya atau akhirnya orang-orang ini mengalami kecacatan dan bahkan mengalami kematian karena telat penanganan. Itu loh kejadian dan fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Belum lagi ditambah banyaknya hoax, berita-berita yang kacau, mitos-mitos yang bisa menyebar lewat tangan-tangan yang bertanggung jawab ya, lewat sosial media, lewat WhatsApp group dan lain-lain itu. Oke, nah itu tadi. Berarti hari ini kita akan kenalan lebih dalam lagi tentang stroke ini. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya dokter ya. Ya nggak perlu sayang juga sih sama Nggak stroke perlu ya. sayang sih sebenarnya. Iya juga ya. Nah, oke deh dokter, kita lanjut juga ke Dokter Reisa lagi sesuai dengan judul kita hari ini yang bertepatan juga dengan momen Hari Stroke Sedunia. Dokter, sebenarnya apa sih penyebab penyakit stroke dan siapa aja yang bisa terkena stroke ini, dokter? Kalau ditanya siapa aja, ya stroke ini dapat dialami oleh siapa saja ya. Tetapi ada beberapa faktor nih yang dapat membuat seseorang tuh kok jadi lebih beresiko ya mengalami stroke dibandingkan orang lain. Misalnya dia mengidap beberapa penyakit nih yang bisa meningkatkan resiko penyakit stroke. Ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi atau dislipidemia gitu ya. Terus ada mungkin yang punya penyakit jantung, baik itu jantung bawaan, infeksi jantung, dan lain-lain ya. Kemudian juga ada penyakit kelainan darah, itu juga ada yang bisa meningkatkan penyakit resiko stroke ya karena adanya kemungkinan tersumbatnya pembuluh darah yang lebih tinggi misalnya gitu ya. Ada lagi mungkin yang mengalami sleep apnea, riwayat serangan jantung misalnya, atau kemarin kita pandemi COVID-19 ya itu juga sebagai salah satu faktor resiko. Terus ada lagi perilaku misalnya ya, kondisi-kondisi yang bisa meningkatkan resiko, yakni merokok. Udah tahu lah ya, itu sebenarnya di kemasan setiap rokok udah ada tulisannya. Jadi harusnya semua orang merokok udah tahu dia beresiko mengalami stroke gitu ya. Kemudian obesitas, pengguna obat-obatan terlarang atau nafza, orang-orang yang tidak aktif berolahraga, orang-orang yang kecanduan alkohol. Nah, itu juga. Selain itu juga bisa dipicu oleh kondisi lain, misalnya ada riwayat stroke nih dalam keluarga gitu ya, atau riwayat darah tinggi,
atau usianya lebih dari 55 tahun, atau mengalami obesitas, atau penggunaan terapi hormon gitu ya, itu juga ada yang bisa meningkatkan risiko stroke. Ada lagi Dokter Ziki? Mungkin Dokter Ziki ada yang mau ditambahkan? Secara umum sih memang betul ya dari Dr. Risa emang betul. Cuman kalau kita mau ambil gampangnya buat para healthies di sini, kan tadi bicara tentang gangguan aliran darah. Maka kalau kita bicara aliran, maka kita mengutamakan 3 komponen. Yang pertama adalah pompanya, yang kedua adalah pipanya, yang ketiga adalah airnya. Pompanya itu adalah jantung, pipa adalah pembuluh darahnya, air adalah darahnya. Jadi barang siapa yang memiliki gangguan di pompa, pipa, atau air, di jantung, di pembuluh darah, atau di airnya, itu sangat mungkin terjadi resiko serangan stroke yang lebih tinggi. Ya, itu gampangnya sih seperti itu, simpelnya. Pompa, pipa, dan air. Oke. Nah Keren ini tuh. ilmu baru banget Dok, dan mungkin akan lebih ini ya, mengena banget di masyarakat. Oke. Lebih mudah dipahami ya Mbak Yure Iya, ya. bener banget. Jadi orang-orang akan langsung ingat, oke berarti faktor resikonya di sini, sini, sini gitu. Nah, tadi kita udah singgung sedikit Dok di awal mengenai serangan stroke, tanda gejala serangan stroke. Mungkin bisa disebutkan lebih detail lagi untuk gejalanya gimana Dok? Serangan Ya, stroke itu sendiri. serangan stroke itu sebetulnya sudah banyak di seluruh dunia yang sudah membuat singkatan-singkatan ya. Kalau di luar negeri kita ada pakai FAST. FAST artinya face, arm, speech, time ya. Tapi kita dengan kearifan lokal akhirnya kita membuat suatu singkatan yang sebenarnya mudah diingat ya, yaitu segera ke RS ya. Apa itu segera ke RS? Adalah senyuman, S-nya adalah senyuman. Senyumannya itu dia tidak simetris, alias orang bilang suka bibirnya mencong ya, atau bahasa lain ada yang bilang merot lah, pokoknya miring lah ya, senyuman. Kemudian gerakan ya, segera senyuman, gerakan. Gerakannya ini menjadi lebih lemah separuh badan ya, misalnya yang kanan lebih kuat dibandingkan kiri atau sebaliknya. Kemudian segera, ranya adalah bicara. Bicaranya bisa menjadi cadel ya, menjadi cadel, atau menjadi pelo ya, atau dia menjadi isi pembicaraan jadi nggak jelas. Artinya di otaknya mau mikir apa tapi kok keluarnya apa gitu ya, pokoknya nggak sinkron bicara gangguannya. Segera bicara ke ya, segera bicara, habis itu ke-nya adalah kebas atau kesemutan, sebelah badan ya, sebelah badan. Bukan yang artinya tadi habis duduk sila pengajian terus bangun kaki kesemutan di stroke, enggak, itu kan karena ada sesuatu ya kan. Ini kebas atau kesemutan sebelah badan yang muncul mendadak. Kemudian segera ke R-nya adalah rabun ya. Rabunnya itu pada sebelah mata dan muncul mendadak. Jadi kalau suka ada yang bertanya sama saya, dok saya kacamatanya minus, dia saya emang rabun. Ya, itu nggak gitu, itu kan kanan kiri dan itu nggak muncul tiba-tiba. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba jadi minus gitu kan ya. Tapi yang tadinya bisa ngelihat bagus kok tiba-tiba jadi rabun, separuh mata. Ini adalah salah satu tanda. Segera ke R-nya adalah tadi rabun. Yang berikutnya adalah S, sakit kepala yang muncul mendadak dengan hebat. Ya, dengan hebat, mendadak. Artinya gini, ada seorang yang tiba-tiba lagi ngobrol hahaha sama temannya, terus tiba-tiba dia sakit kepala, yang tadinya enggak. Ini adalah salah satu tanda serangan stroke, kita anggap seperti itu. Segera ke RS. Dari slogannya adalah segera ke RS, dari slogannya ya, singkatannya ya. Jadi kalau mengalami ini, baik itu kita atau keluarga kita atau siapapun dekat kita, jangan pernah lakukan sesuatu kecuali bawa ke rumah sakit. Jangan pernah tusuk jarinya, jangan pernah memberikan minum, tapi langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Nah, oke. Jadi penanganan awal justru harus langsung dibawa ke rumah sakit ya, dokter ya? Betul. Oke. Nah, kita pindah lagi nih ke Dokter Reisa. Apa yang harus dilakukan, Dok, apabila ditemukan gejala stroke ini? Apakah ya itu tadi langsung ke RS atau ada lagi, Dokter? Ya itu tadi seperti Dokter Ziki sudah katakan ya. Iya. Kan sempat juga tuh ya pasti kita dapat hoaxnya, siapin jarum di samping tempat tidur ya. Aduh, mendingan siapin kewaspadaan untuk bawa langsung ke rumah sakit. Karena ada yang namanya periode emas, golden period-nya untuk stroke ya. Supaya penderitanya itu nggak mengalami kerusakan otak yang permanen ya, itu sebenarnya diharapkan harus ditangani dalam waktu kurang dari 4,5 jam sampai 6 jam. Tapi
pada faktanya bagaimana Dokter Ziki? Banyak akhirnya yang terlambat bahkan sampai berhari-hari ya. Betul. Karena tadi kurang paham, Ya. tahu tentang stroke tapi hanya sekedar tahu, kurang memahami, kurang akrab. Oke. Nah, sekarang diakrabin nih sama Dokter Zikri dan Dokter Reisa nih hari ini. Betul, Nah, jadi nggak boleh ditunda-tunda, pokoknya ada gejala sedikit apapun, jangan berharap gejalanya nanti hilang ya, atau hanya kelelahan gitu, atau kecapean, tapi harus dibawa ke rumah sakit. Kalau bisa di bawah 4,5 jam mudah ditangani dengan baik. oke, jadi kalau ada tanda segera ke RS, ya segera ke RS ya, sobat sehat semuanya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Dokter Ziki lagi nih dokter. Dengan kita lihat fenomena di Indonesia sendiri, bahwasanya stroke sedemikian banyaknya juga ya kita lihat kasusnya. Apa sih dok yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit stroke ini dokter? Saya suka pertanyaan ini. Kenapa saya suka? Adalah mencegah, bukan untuk mengobati. Karena bagaimanapun juga mencegah jauh lebih mudah, jauh lebih murah, gitu kan ya. Nah, jadi karena memang stroke ini bisa mengenai setiap orang, jadi kalau tanya siapa sih yang bisa kena stroke, semua orang bisa kena, karena semua orang memiliki otak, ya kan. Nah ini bisa, dan sering juga stroke itu mengenai usia-usia produktif ya. Yang paling penting adalah deteksi dini. Jadi siapapun yang memiliki faktor resiko, tapi kadang orang nggak tahu, saya punya faktor resiko nggak sih, gitu ya. Anggap aja deh, setiap orang lebih dari 40 tahun itu memiliki faktor resiko udah sama, ya. Mereka memiliki faktor resiko. Yang kedua, di keluarganya, dia memiliki riwayat di keluarga, entah di bapak, di ibunya, di kakak, di tante, om, atau di kakek nenek, pokoknya yang satu garis turunan, dia memiliki faktor risiko tekanan darah tinggi, diabetes, serangan jantung, atau stroke di keluarga, maka orang ini memiliki faktor resiko. Ya, nah itu. Jadi jangan pernah berpikir, saya nggak ngerokok, saya sehat-sehat saja, hidup saya baik, umur saya emang baru 40 sih, tapi di keluarga saya ada stroke. Anda memiliki faktor resiko, ya karena di keluarga ada. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan, konsul ke dokter untuk dicek tekanan darahnya kah, laboratoriumnya kah, ya kan, kolesterolnya, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserid, kemudian kadar gula. Nah, ini harus dicek ya. Kemudian pengecekan secara teratur ini juga gunanya apa sih? Kalau ternyata teratur dan berkala tentunya ya. Karena kalau ternyata ada penyimpangan dari angka-angka laboratorium atau dari pemeriksaan fisik, ada sesuatu yang agak-agak mulai menuju peningkatan, ini kita bisa lebih mudah mengontrolnya. Artinya faktor resiko bisa kita turunkan, gitu ya. Nah, jadi ada slogannya gini, katanya cegah stroke dengan cerdik. Itu ya. Cerdik itu apa sih? Cerdik adalah cek kesehatan berkala, kemudian enyahkan asap rokok, ya, emang rokok gak ada bagus-bagusnya ya. Rajin aktivitas fisik, diet gizi seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah itu ya. Terus kalau udah orang yang pernah mengalami stroke, maka ya jangan pernah menyetop obatnya sendiri sampai memang harus diskusi dengan dokternya. Kalau bosan minum obat stroke, ngobrol dulu sama dokternya. Dok, kok saya masih minum obat dulu sampai kapan ya gitu. Jadi jangan pernah dengar kata tetangga, jangan mantesin diri sendiri, jangan jadi dokter sendiri. Yang ujung-ujungnya, udah saya udah sehat. Nggak seperti itu ya. Tapi harus konsultasi dulu dengan baik dan benar. Semua bisa dikompromikan kok. Tapi ke orang yang tepat. Nah, Ya, pastinya. itu tadi sobat sehat semuanya dan healthies ya, apa yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit stroke gitu. Tadi udah dijelasin banget sama Dokter Ziki cara-caranya kayak gimana. Nah, sekarang saya ke Dokter Reisa masih dengan seputaran yang sama cara pencegahan, tapi kita lebih ke upaya dari masyarakatnya, Dokter Reisa. Apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah dan juga mengendalikan dari stroke ini sendiri? Sebenarnya tadi Dokter Ziki udah menjelaskan ya, paling kalau bisa rutinlah untuk melakukan pemeriksaan. Jadi istilahnya general check up ya, yang rutin. Jadi tahu kondisi kesehatannya sekarang seperti apa, kayak profil lipidnya, jadi lemak tuh. Jadi tahu kolesterol kah, berapa kadarnya, dan apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus diperbaiki gaya hidupnya, gitu ya. Kalau punya hipertensi juga harus rutin dicek, diperiksa. Terus kalau ada keluhan gitu ya, sekecil apapun misalnya sakit kepala kah atau pegal-pegal gitu ya, kalau kita suka dianggap
Karena orang Indonesia, bener ya Dokter Zee, kadang aduh masuk angin aja, kecapean gitu ya. Nah, sebaiknya mulai sekarang kita harus periksakan ke dokternya. Apalagi tadi sudah dijelaskan banyak sekali yang dapat mencetuskan ya menjadi resiko dari stroke sendiri dan banyak yang mengabaikan tanda-tanda kecil itu. Jadi sebaiknya mulai sekarang konsultasi rutin aja. Di puskesmas juga sudah tersedia dimanapun berada. Dan kalau dari Kemenkes sendiri kita Mbak Yura kita punya ini ya hashtagnya, yakni janji hidup sehat untuk hashtagnya lagi kalahkan stroke. Ya, jadi ini baik untuk penyandang stroke atau orang-orang tadi yang punya dengan faktor resiko itu tadi. Nah, untuk tahu informasi terkait pencegahan dan pengendalian stroke bisa juga nih tersedia kok di berbagai halaman dari internetnya atau websitenya Kemenkes atau dari sosmednya juga tersedia di situ sosial medianya lengkap tentang stroke itu sendiri. Pokoknya harus ingat hashtagnya ditepatin ya, janji hidup sehat saya untuk kalahkan stroke. Nah, apa nih? Menjalankan gaya hidup sehat kah? Stress management kah? Atau rutin berolahraga kah? Nah, terserah Anda. Pokoknya mulai sekarang harus berubah untuk lebih baik. Oke, nah tadi berubah menjadi lebih baik. Kuncinya itu Sobat Sehat. Kalau kita udah ada niat untuk menjadi lebih baik, ya pastinya hidup kita nantinya juga akan kesehatannya ikut gitu. Nah, sebelum kita ke pesan-pesan dari kedua dokter kita hari ini, ada pertanyaan nih Dok dari Instagram. Ada dari Isnawati Harun 7. Maaf mau bertanya Dok, apakah gumpalan darah di kepala itu bisa disembuhkan ya? Mungkin dari siapa? Dokter Ziki Silakan mungkin? Dr. Ziki. Ya, gumpalan darah artinya ada perdarahan. Kita bicara tentang stroke perdarahan, stroke hemoragik ya. Kalau stroke hemoragik atau perdarahan ini mungkin stigmanya masyarakat, aduh kalau pecah pembuluh darah operasi deh ini gitu ya. Sebetulnya nggak semua gitu loh, tergantung dari lokasinya di mana dan dari berapa banyak volume darah tersebut gitu ya. Apabila volumenya tidak terlalu besar, maka akan bisa diserap atau tidak? Bisa. Jadi bisa disembuhkan, bisa tubuh menyerap sendiri, bisa. Dan apabila tubuh bisa menyerap sendiri, maka nanti setelah itu bisa dilakukan dengan fisioterapi dan tentunya konsultasi ke dokter saraf terkait ya untuk pemulihan fungsi yang terganggu pada saat serangan tadi. Jadi jawabannya adalah bisa. Oke, nah itu tadi Kak Isnawati, semoga terjawab pertanyaannya dan satu pertanyaan terakhir lagi dokter dari I'm Stranger Han dan Nuyuti. Sering kesemutan, apakah ini gejala awal stroke dokter? Kesemutannya di mana? Tergantung. Tergantung kesemutannya di mana dulu dan habis ngapain. Tapi kalau kesemutan di satu sisi, misalnya ya, sisi kanan selalu kesemutan dari tangan dan kaki selalu sisi kanan, terus nanti dia ini lagi nggak ngapa-ngapain nih, terus tiba-tiba terbaik sembuh, terus tiba-tiba kesemutan lagi, terus sembuh lagi dengan pola yang sama, selalu sisi yang sama. Itu kita sebut bisa jadi namanya TIA atau Transient Ischemic Attack, bahasa gampangnya adalah serangan stroke sepintas yang di kemudian hari sangat mungkin menyebabkan serangan stroke yang beneran. Jadi kalau udah sering kayak gitu, balik lagi. Kalau udah ada tanda-tanda, masa berkali-kali nggak mau ngecek sih, nanti kecolongan loh, mendingan diperiksa. Oke, nah itu tadi udah tahu bahwasanya ada yang nggak beres harus segera periksa ya dokter ya. Itu tadi dari Kak Im Strenggerhan dan Nuyulti, semoga terjawab. Dokter Esya ada tambahan mungkin atau sudah? Ya, itu aja. Yang penting harus konsultasi ke profesional ya. Jadi ya jangan ke tetangga atau ke Google tanpa Iya. kita paham. Ya, benar sekali. Oke, karena kita sudah memasuki penghujung acara, mungkin bisa diberikan closing statement atau pesan penutup untuk Sobat Sehat semuanya, dokter, mengenai topik kita hari ini. Mungkin bisa dari Dokter Ziki terlebih dahulu, silakan dokter. Ya, baik, karena stroke ini memang merupakan suatu isu atau penyakit yang luar biasa berbahaya, ya. Tapi pada umumnya bukan hanya stroke yang kita bicarakan di sini ya. Jadi, pesan saya kepada healthies, jadi yang namanya sesuatu yang terjadi pada tubuh kita, lebih baik kita memikirkan kemungkinan terburuk dulu sampai dibuktikan tidak. Jangan sampai kita ngentengin. Atau bahasa gampangnya, saya lebih suka bicara gini, untuk masalah penyakit atau kesehatan, lebih baik agak sedikit lebay daripada terlalu santuy gitu ya. Nah itu. Setuju sih Setuju, dokter setuju. statement tersebut. Karena kayaknya masyarakat kita terlalu santuy kalau masalah kesehatan ya dokter ya. Kayak ya udah nanti aja kalau nunggu tubuhnya nggak enak dulu baru ini periksa gitu.
akhirnya terlambat. Nah, itu. Jangan sampai terlambat Sobat Sehat. Nah, itu tadi pesan dari Dokter Ziki, kemudian kita ke Dokter Reisa. Silahkan dokter pesan. Oke, healthy, sobat sehat. Memang hari peringatan stroke sedunia ini dapat menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk menghindari gaya hidup tidak sehat yang dapat meningkatkan resiko stroke nih di kemudian hari. Sehingga gaya hidup sehat ini harus dilakukan sejak dini. Maka marilah kita gencarkan sesuai hashtag janji hidup sehat untuk kalahkan stroke mulai dari sekarang. Semangat semuanya. Oke, nah itu tadi pesan sehat kita hari ini untuk healthy semuanya dari Dokter Ray dan juga Dokter Ziki. Dan itu tadi mengakhiri pula perbincangan kita hari ini mengenai janji hidup sehat, kalahkan stroke bersama kedua narasumber kita. Tentunya ada Dokter Reisa Brotasmoro selaku pemerhati kesehatan dan Dokter Ziki Yobana spesialis saraf dari Departemen Komunikasi Medsos dan Edukasi Masyarakat PP Perdosti. Terima kasih Dokter Ray dan juga Dokter Ziki atas waktu dan ilmunya hari ini. Terima kasih. Terima kasih semua, semoga bermanfaat. Dokter Ziki. Dan untuk Sobat Sehat semuanya, mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita tanyakan di sini. Mungkin nanti di lain kesempatan atau langsung bisa serbu Instagramnya Dokter Ray dan Dokter Ziki mungkin ya mengenai pertanyaan-pertanyaan Sobat Sehat semuanya. Dan untuk informasi kesehatan dapat diakses di kemkes.go.id maupun sosial media kita di Kemenkes RI gitu. Dan atau bisa melalui helpdesk kita di 1500567 serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat semua yang telah bergabung melalui Radio Kesehatan melalui live Instagram Kemenkes RI ya. Saatnya saya Yura Aurelia, Dokter Reisa dan juga Dokter Ziki pamit undur diri. Sampai jumpa dan juga salam sehat. Sehat bersama Dokter